hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khut Aqidatak minal Qur'ani wa Sunnah, dan kita sudah sampai pada penghujung kitab ya. Insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitab ini 2 kali atau mungkin 3 kali ya, wallahu taala alam. Dan sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu al-amalu bil Qur'ani wal hadis, yaitu beramal dengan Al-Qur'an dan hadis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, limadza anzalallahu al-Qur'ana, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an? Maka jawabnya, anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi, Al-Qur'an diturunkan ya untuk diamalkan. Qala Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ya, maka ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian ya dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, wa'malu bihi, dan amalkanlah Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan jangan mencari makan ya dengan Al-Qur'an, yaitu apa? Menghalalkan segala cara atau menjual ayat-ayat Al-Qur'an dengan harga murah untuk kepentingan perut dan hawa nafsunya. Allahul musta'an. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengamalkan Al-Qur'an ya membutuhkan ilmu. Ya, tidak bisa kita belum pernah belajar tiba-tiba baca Al-Qur'an langsung diamalkan, tidak begitu ya. Jadi harus melalui bimbingan para ulama, karena memahami Al-Qur'an itu butuh ilmu ya. Sedangkan kita orang-orang yang enggak berilmu ya mengikuti orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, oleh karenanya kita sering dituduh dengan jargon yang kita dengung-dengungkan Al-Qur'an ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Orang-orang hanya memahami sampai sini, padahal kita tidak begitu ya. Kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah bi fahmis salafis saleh, yaitu dengan pemahaman salafun saleh ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa demikian? Karena tidaklah Al-Qur'an itu ya diturunkan melainkan para sahabat menyaksikan ya. Tentunya siapa yang paling paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah? Para sahabat. Tidak ada yang lebih paham daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena kita mengikuti pemahaman mereka, apa yang mereka pahami ya kita ikuti dan kita amalkan ya. Kemudian pemahaman ulama-ulama rabbaniyin yang memang menyerukan kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memahami Al-Qur'an ya butuh apa? Hati yang lapang dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berusaha untuk memahami Al-Qur'an ya, bahkan banyak yang menghafal Al-Qur'an. Sebagaimana di barat sana ya, di beberapa universitas yang mengajarkan tentang Islam ya, padahal mereka kafir, mereka itu sangat memahami Al-Qur'an, akan tetapi bukan untuk diamalkan, untuk menghancurkan Islam dari dalam ya. Sengaja mereka apa? Membuat syubhat, kerancuan agar umat Islam tentunya yang tidak berilmu terkecoh ya. Ini adalah proyek-proyek orang-orang liberal ya, orientalis ya, yang mana mereka sangat benci kepada Islam, terlebih orang-orang yang berusaha menegakkan agama Islam ini dengan murni. Karena orang-orang yang menegakkan Islam ini dengan murni ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tentunya
akan mengetahui kebobrokan mereka. Makar-makar mereka akan diketahui. Berbeda dengan orang-orang yang hanya Islam abangan ya. Mereka tidak mengenal Islam ya kecuali hanya begitu-begitu saja gitu. Jadi hanya misalnya yang sesuai dengan adat-adat mereka. Nah, kalau seperti ini gampang dibodohi. Tapi kalau orang-orang yang berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmis sahabah, ini mereka tidak mudah untuk dibodohi. Oleh karena orang orientalis ini benci sekali ya kepada pemurnian agama, kepada dakwah tauhid. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran diturunkan memang untuk ditadabburi kemudian diamalkan. Ya. Kalau tidak demikian untuk apa? Ya. Para sahabat dahulu menghafal Al-Quran 10 ayat, kemudian diamalkan. Baru menghafal lagi diamalkan. Ya. Al-Quran isinya berita-berita, ya. Kemudian larangan, perintah, ya. Yaitu yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan ma hukmul amali bil hadis sahih. Apa hukum beramal dengan hadis sahih? Maka jawabannya adalah al-amalu bil hadis sahih wajib. Ya, karena hadis itu terbagi menjadi dua, makbul wa mardud, ya. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ya termasuk hadis sahih, ya, karena macam hadis ada 3 ya. Hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya, kalau hadis sahih, hasan ini diterima, makbul, ya. Wajib beramal dengan ini, ya. Bisa dijadikan hujjah. Adapun dhaif, itu perlu perincian, ya. Kalau dhaifnya tidak terlalu, ya, masih dhaif ringan, maka sebagian para ulama membolehkan untuk beramal dengannya, berhujjah dengannya, meskipun dengan syarat yang ketat, ya. Adapun kalau dhaifnya parah, maka tidak diperbolehkan, ya, atau bahkan sampai derajat maudhu, palsu, la aslalahu, ya, dan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fajtanibu." Maka yang datang dari Rasul SAW, ya, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW maka tinggalkanlah. Ya, ini adalah kaidah besar, ya. Bagaimana kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk konsekuensi dari syahadat, ya, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antaranya adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, ya, dan ijtinabu ma naha anhu wa jazar, dan meninggalkan apa yang beliau larang, ya, yang telah beliau peringatkan darinya, ya. Nah, itulah ketundukan kita kepada syariat, ya, yang Nabi bawa, yang Nabi perintahkan, ya, maka kita taati. Yang Nabi larang, ya, maka kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut, ya. Karena memegang sunnah pada akhir zaman ini berat, ya, terlebih zaman fitnah, ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, kalau qabid alal jamar, seperti memegang bara api, itu panas sekali, ya, menyakitkan. Ya, kita akan mendapatkan ujian berbagai macam, kemudian ejekan, olokan, bahkan diasingkan dan lain sebagainya. Oke, oleh karena kita harus bersabar, ya. Oleh karenanya mengamalkan sunnah, ya, tegar di atas sunnah ini butuh kesabaran yang sungguh-sungguh berat, ya. Menuntut ilmu itu butuh sabar, mengamalkannya juga butuh sabar, berdakwanya juga butuh sabar, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dalam kandungan ini ada 4 hal, ya. Ilmu, amal, ya, dakwah, kemudian sabar, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat berikutnya Syekh melanjutkan, atau pertanyaan berikutnya Syekh melanjutkan,
Hal nastaghni bil Qur'ani anil hadis? Apakah kita cukup dengan Al-Qur'an saja tanpa hadis? Ya. Nah, ini namanya firqah Qur'aniyun. Ya, tentunya jawabnya tidak lah ya. La nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Ya, karena Al-Qur'an dan hadis itu saling melengkapi. Ya, saling saling melengkapi. Ya, bagaimana kita tahu tata cara sholat? Ya, tidak akan kita mengetahui tata cara sholat di Al-Qur'an. Ya, kita tahu tata cara sholat di hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tata cara ini dan itu. Ya. Adapun Al-Qur'an menjelaskan secara umum. Ya, wa aqimus shalah, kewajiban sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, diturunkan az-dzikr, ya. Al-Qur'an, yang dimaksud az-dzikr adalah Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah. Diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal daripada Al-Qur'an, yaitu as-sunnah. Ya. Karena sumber hukum dalam Islam itu Al-Qur'an dan sunnah. Ya, baru kemudian kesepakatan para ulama, yaitu bisa disebut dengan ijma'. Ya. Ijma'ul ummah itu maksum. Adapun orang-orangnya tidak, ya. Kalau umat sudah bersepakat pada suatu urusan, maka ijma' tersebut maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pada pertanyaan berikutnya, Syekh mengatakan, hal nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasuli? Apakah kita mengedepankan suatu perkataan daripada perkataan Allah dan Rasulnya? Perkataan orang soleh misalnya, perkataan wali fulan dan lainnya. Apakah demikian kita boleh? Maka jawabnya adalah la nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasuli. Tidak boleh kita mengedepankan, ya, perkataan seseorang pun, ya, daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Misalnya kita mendahului akal kita, ya, mendahulukan akal kita daripada nas Al-Qur'an, dalil as-sunnah, ya. Maka ini perlu dikoreksi, ya. Sesungguhnya akal yang salim, ya, aklus salim, yaitu yang tunduk kepada dalil, ya. Jadi akal yang salim itu digunakan untuk memahami dalil. Kita tidak membuang akal sama sekali. Nah, akal berguna, ya, sangat-sangat berguna, bahkan sangat-sangat penting. Akan tapi akal tidak digunakan untuk mengotak-atik dalil, tapi akal digunakan untuk tunduk kepada dalil. Ya, tidak sebagaimana orang-orang filsafat, orang-orang yang ahli kalam, ya. Mereka mendahulukan akal daripada dalil, ya, dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ya, oleh karenanya firqah-firqah sesat itu diantara masdar pengambilan hukum, ya, yaitu yang paling tinggi adalah akal. Ya, kalau Al-Qur'an dan sunnah itu menyelisih akal mereka, maka Al-Qur'an dan sunnah ditinggalkan, diikuti akal-akal mereka. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bangkit dari sini, ya, muncullah pemahaman-pemahaman sesat, ya. Kemudian mendahulukan akal, ya. Kalau misalnya firman Allah begini ditafsirkan begini, maka tidak masuk akal, ya. Berarti Allah butuh ini, Allah butuh itu. Ini mengedepankan akal, tidak mengedepankan dalil, ya. Lahirlah takwil-takwil batil, ya, tahrif, ya, dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Misalnya hatta itu orang tua, kita disuruh oleh orang tua kita untuk berbuat maksiat misalnya, tidak boleh, ya. Kita disuruh oleh guru kita untuk berbuat maksiat, oleh atasan kita untuk berbuat maksiat, tidak boleh, ya.
Karena ketaatan yang didahulukan adalah ketaatan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, boleh taat kepada makhluk, ya, tapi dalam hal yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, untuk menjaga kemaslahatan yang besar, yaitu agar tidak tertumpahnya darah kaum muslimin, ya. Tentunya ketaatan dalam hal yang ma'ruf, tidak membeo, tidak membabi buta dan lainnya, ya. Lalu Ibnu Abbas pernah mengatakan dalam suatu perkataan yang sangat besar, akhsya'an tunazzala 'alaikum hijaratun minas sama, ya. Aku khawatir, ya, hampir saja turun batu dari langit. Kenapa? Sebabnya aku lulakum, aku mengatakan kepada kalian, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Iya, lihat, ya, perkataan Ibnu Abbas yang sangat agung ini. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika perkataan mereka digunakan untuk mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, maka akan ditakutkan turun bencana. Ya, bagaimana perkataan orang-orang yang di bawah level dari Abu Bakar dan Umar, ya, orang-orang pada zaman kita misalnya, tentu jauh lebih, ya, tidak etis lagi, ya. Dan ini menyalahi, ya, adab, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, haruslah kita sadar bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, ya. Kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengikuti hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan, madza naf'alu idza ikhtalafna. Apa yang kita lakukan jika kita berselisih? Ya, maka jawabnya na'udzu ilal kitabi wa sunnatis sahihah. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Jika kita berselisih, maka kita kembalikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, ya, dalam surat An-Nisa ayat 59, ya. Jika memang kalian benar-benar beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu adalah sebaik-baik, ya, sebaik-baik akibat, ya. Lebih utama dan sebaik-baik akibat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau ada suatu perselisihan, kita kembalikan kepada individu, maka tidak akan selesai perselisihan itu, ya. Fulan punya pendapat, fulan punya pendapat, fulan punya pendapat, banyak sekali pendapat-pendapat, ya. Akan tapi yang menjadi patokan pendapat siapa? Ya, tidak ada, ya. Berarti kita harus kembalikan kepada kaidah awal. Perselisihan ini kita kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Adakah sabda beliau? Kita kembalikan kepada Al-Quran. Adakah firman Allah yang mengatakan demikian? Ya, karena akal manusia itu terbatas dan tidak bisa mencakup semuanya, ya. Tidak bisa menjadikan satu-satunya hukum, ya, yang menentukan hukum secara tersendiri. Maka kita kembalikan semua itu tentunya melalui bimbingan para ulama, ya, orang-orang alim, orang-orang yang pewaris para nabi, ya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, ya. Kita harus mengerti hal itu, ya. Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, yaitu ajaranku, ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya khulafa'ir rasyidin, ya, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut. Nah, ini adalah zaman fitnah, ya. Kalau zaman fitnah ini, ya, kita kembali ke sana, ya. Kita kembali ke sana, kita jangan buat-buat, ikutilah para ulama rabbaniyin, jangan ulama-ulama sultan, ulama-ulama yang mengedepankan hawa nafsu, ya, yang mendahulukan akal dan yang lainnya. Waliyatubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
sisa 2 pertanyaan lagi ya pada bab ini, yaitu yang pertama adalah kaifa nuhibbu Allah wa rasulahu, ya. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Maka jawabnya nuhibbuhuma bi ta'atihima, yaitu cara untuk kita mencintai mereka, ya, yaitu mencintai Rasul, mencintai Allah yang azza wajal dengan apa? Taat kepada mereka semuanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wattibai awamirihima, ya, wattibai awamirihima, mengikuti perintah-perintah mereka. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang paling penting adalah bukan pengakuan kita cinta kepada Allah, ya. Akan tapi bagaimana, apakah Allah cinta kepada kita ataukah tidak? Itu yang paling penting. Ya, cara mendapatkan cinta Allah ya kita ittiba'un Nabi, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, zahiran wa batina. Secara zahir, lahir dan batin. Nah, kita usahakan ya untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada sabda-sabda beliau, perintah-perintah beliau. Kemudian menjauhi segala macam apa yang beliau larang. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman kalian ya sampai menjadikan aku orang yang paling kalian cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Jadi kecintaan kita yang pertama harus kita berikan kepada Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada diri kita, lalu kepada orang tua kita, kemudian kepada sanak kerabat, guru-guru, ya, dan saudara-saudara sekalian. Jadi jangan pernah kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada anak, kepada istri melebihi cinta kita kepada Rasul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Sebagaimana Umar, ya, pernah mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku mencintai engkau, ya, akan tapi setelah diriku, ya, setelah aku mencintai diriku, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, itu belum cinta ya Umar, ya. Kemudian Umar mengatakan, sekarang aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, ya, kata Nabi, ya, sekarang sudah benar cintamu wahai Umar, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang tadi yang surat Ali Imran itu ayat 31 itu kata para ulama ayatul mihnah, ya, al-imtihan, ya, ayat ujian, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Apakah benar cintanya kepada Allah itu atau hanya sekedar pengakuan? Kalau hanya sekedar pengakuan, setiap orang bisa. Ya, dalam sebuah ayat disebutkan kullu yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqiru bidzak. Ya, semua mengaku bahwasanya dia kenal Laila, tapi Laila ya belum tentu mengakui kenal kepada dia. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan, ya anak-anak kecil pun bisa. Kan tapi bagaimana kita mewujudkan cinta kita itu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang mengaku cinta akan tapi tidak selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, cintanya hanya cinta palsu, ya. Betapa tidak, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang mana bid'ah itu sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat keras pelarangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan hampir setiap khutbah Jumat Nabi Muhammad SAW melarang, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, hati-hatilah kalian dari segala macam perkara yang baru di dalam agama, ya, yang menyerupai agama, yang dibuat seolah-olah dia menyerupai agama padahal dia bukan bagian dari agama. Ya, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian ada datang orang mengatakan ada bid'ah hasanah dan lainnya. Ya, tentunya ini adalah kekeliruan, ya.
Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita jujur, ya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menjauhi, ya, kebid'ahan di dalam agama ini, karena itu adalah termasuk durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang katanya cinta kepada Nabi, kita memodifikasi salawat-salawat, bahkan diiringi dengan alat-alat musik yang mana itu dilarang dalam syariat, ya, bahkan waliyadzubillah disertai dengan joget-joget, ya, ikhtilat, kumpul campur baur antara laki-laki dan perempuan. Di mana akal kita? Di mana akal sehat kita? Tentunya orang-orang yang berakal, yang masih memiliki keimanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengingkari hal ini, ya. Akan tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, akan mengatakan, nah ini kan baik, nah ini kan demi syiar Islam dan lain sebagainya. Ya, tidak sama sekali, ya, tidak mewakili syariat Islam itu menghancurkan Islam, ya, merusak, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, menciderai Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena kita harus terus mengingatkan hal ini kepada umat agar umat tidak tertipu dengan orang-orang, ya, yang menyuruhkan kepada pintu-pintu jahanam, ya, waliyadzubillah. Kemudian pertanyaan terakhir pada bab ini, mu'alif mengatakan, hal natruk al-amal wa nattakilu al qadar, apakah kita tidak usah beramal, ya, kita bersandar sama takdir, ya, maksudnya tidak ada usaha, ya, kan memang kalau sudah takdirnya, ya demikian gitu, ya, akan terjadi juga itu. Maka jawabnya la tatruk al-amal, jangan kamu tinggalkan amal, ya, liqauli ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, jangan tinggalkan, ya, usaha, ikhtiar, ya, kemudian bersandar kepada takdir, tapi lakukanlah ikhtiar, ya, amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun siapa saja yang memberi, ya, hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, ya, yaitu surga, niscaya akan disiapkan baginya jalan yang mudah, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, ya. Maka beramallah oleh kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada jalan yang menjadi tujuan penciptaannya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita sebagaimana firqah-firqah sesat, ya, dalam penyimpangan terhadap takdir, yaitu qadariyah dan jabriyah, ya. Cukuplah kita menjadi ahlus sunnah, ya, yang mana ahlus sunnah itu meyakini adanya kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberi pilihan, kita mau taat atau maksiat, ya, kita bisa memilih, ya. Adapun nanti kita takdirnya, kita misalnya memilih maksiat, itulah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak menciptakan takdirnya sendiri, ya, sebagaimana pemahaman sesat, ya. Akan tapi semua yang dilakukan manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Itulah sekilas tentang pembahasan tentang bagaimana kita beramal dengan Al-Qur'an, lalu kemudian bagaimana ketika kita berselisih, ya, lalu bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu bolehkah kita mendahulukan perkataan orang lain, ya, daripada perkataan Allah dan Rasulnya, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, menjawab, ya, keraguan-keraguan kita, menjawab segala macam pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik terhadap agama ini, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang siapa diberikan kebaikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya, ya, diberikan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Karena kita harus bersyukur kepada Allah jika kita dimudahkan untuk belajar agama Allah, ya. Jangan sia-siakan kenikmatan ini, ya, karena inilah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang manfaat nanti, ya, harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, ya, hati yang tidak penuh dengan noda-noda kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat,
ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.